Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lenti Cahyani Putri dengan NPM 231506146. Saya dari kelas PSTIB dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi audit internal dan kepatuhan keuangan pada bagian requirement analisisnya. Jadi yang pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai requirement analisisnya. Jadi pada tahap analisis umum sistem dilakukan pemahaman secara menyeluruh terhadap bagaimana proses audit keuangan internal dilakukan di lingkungan universitas. Jadi sistem ini tuh merupakan sistem informasi audit internal dan kepatuhan keuangan yang dirancang untuk membantu auditor universitas dalam melaksanakan proses audit secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan efisien. Jadi sebelum sistem ini dibuat, proses audit dilakukan secara manual menggunakan dokumen kertas dan laporan yang sulit dilacak. Karena itu, tahap analisis dilakukan dengan 3 metode utama. Yang pertama, terdapat wawancara dengan auditor internal dan bagian keuangan untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, ada observasi langsung terhadap proses audit manual yang sedang berlangsung. Yang ketiga, ada studi kebijakan dan standar audit keuangan agar sistem sesuai dengan prosedur yang berlaku di universitas. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem harus mampu yang pertama ada mengotomatisasi proses pencatatan audit agar lebih cepat dan akurat. Yang kedua ada memverifikasi kepatuhan keuangan sesuai standar universitas dan regulasi. Yang ketiga ada menghasilkan laporan audit otomatis yang bisa diakses oleh pihak terkait. Yang keempat ada menjaga keamanan data karena data keuangan bersifat sensitif dan rahasia. Jadi secara umum sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan proses audit keuangan di universitas. Jadi selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagian kebutuhan fungsionalnya, di mana pada bagian ini yang pertama terdapat manajemen data auditnya, di mana sistem itu harus bisa menyimpan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data audit internal. Misalnya, data seperti tanggal audit, auditor yang bertugas, dan hasil temuan auditnya. Yang kedua, terdapat manajemen kepatuhan keuangan, di mana sistem ini mencatat tingkat kepatuhan universitas terhadap standar dan kebijakan keuangan. Jadi fitur ini penting agar auditor dapat melihat bagian mana yang belum memenuhi standar. Yang ketiga, terdapat manajemen pengguna atau user management, di mana setiap pengguna seperti auditor, manajer, dan admin memiliki hak akses berbeda. Jadi auditor itu bisa menginput data, manajer dapat meninjau hasil, dan admin dapat mengatur sistem. Selanjutnya terdapat pembuatan laporan audit, di mana sistem ini mampu membuat laporan audit otomatis berdasarkan data yang sudah dimasukkan. Jadi laporan itu bisa berupa grafik, tabel, atau file PDF agar mudah disebarkan ke pihak terkait. Selanjutnya, terdapat notifikasi dan riwayat audit, di mana fitur ini tuh memberikan notifikasi otomatis ketika audit baru dilakukan atau ada pembaruan. Selain itu, semua riwayat audit disimpan agar bisa ditelusuri kembali jika dibutuhkan. Jadi pada kebutuhan fungsional ini memastikan sistem memiliki fitur utama yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna utama, yaitu auditor dan pihak keuangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan non fungsionalnya, di mana yang pertama ini terdapat keamanan atau security, di mana sistem ini menggunakan autentikasi login dan hak akses agar data audit tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Misalnya, hanya admin dan auditor tertentu yang dapat mengubah data audit. Yang kedua, terdapat kinerja atau performance, di mana sistem ini dirancang agar mampu memproses dan menampilkan data kurang dari 3 detik untuk
untuk setiap permintaan, sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama. Yang ketiga, ada kemudahan penggunaan atau usability, di mana antarmuka sistem dibuat sederhana dan intuitif, sehingga bisa digunakan oleh pengguna dengan berbagai latar belakang, baik auditor senior maupun staf keuangan baru. Selanjutnya, terdapat keandalan atau reliability, di mana sistem ini tetap dapat berjalan walaupun terjadi gangguan kecil, seperti kesalahan input atau gangguan jaringan ringan, tanpa harus restart ulang. Selanjutnya, terdapat portabilitas, portability, di mana sistem ini berbasis web yang bisa dijalankan di berbagai browser modern seperti Chrome, Edge, dan Firefox, tanpa perlu instalasi tambahan. Selanjutnya, terdapat pemeliharaan atau maintainability, di mana struktur kode sistem harus terdokumentasi dengan baik agar mudah diperbaiki dan dikembangkan di masa depan, misalnya saat universitas ingin menambah fitur baru. Jadi, pada kebutuhan non-fungsional ini, memastikan sistem stabil, aman, cepat, mudah, dan digunakan untuk jangka panjang. Selanjutnya, terdapat kebutuhan data dan informasi, di mana pada bagian ini yang pertama ini terdapat data auditor. Jadi pada data auditor ini berisi identitas auditor seperti nama, ID, username, dan hak akses. Data ini digunakan untuk autentikasi dan pembagian peran pengguna. Yang kedua, terdapat data audit, meliputi informasi tentang jenis audit, tanggal pelaksanaan, hasil audit, dan rekomendasi tindak lanjut. Selanjutnya, terdapat data kepatuhan, di mana menyimpan tingkat kepatuhan unit atau departemen terhadap peraturan dan kebijakan keuangan universitas. Selanjutnya, terdapat data pengguna, jadi berisi catatan aktivitas pengguna, seperti waktu login, logout, dan perubahan data. Yang terakhir, terdapat data laporan, di mana ini tuh merupakan hasil akhir dari proses audit dan kepatuhan yang sudah dikompilasi dalam bentuk laporan digital. Jadi semua data ini tuh saling terhubung dan menjadi dasar utama dalam menghasilkan laporan audit yang akurat. Selanjutnya terdapat spesifikasi sistem, di mana spesifikasi sistem ini merupakan rincian teknis perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Yang pertama, terdapat platform, di mana menggunakan web-based application, artinya sistem bisa diakses melalui browser tanpa perlu instalasi. Yang kedua, terdapat bahasa pemrograman, di mana menggunakan PHP, HTML, CSS, dan JavaScript, karena mudah digunakan dan cocok untuk aplikasi berbasis web. Yang ketiga, terdapat database, seperti MySQL, digunakan untuk menyimpan seluruh data audit dan kepatuhan. Keempat, ada web server, menggunakan SMPP atau Apache, berfungsi untuk menjalankan aplikasi di komputer server. Yang kelima, terdapat sistem operasi server, di mana bisa menggunakan Windows 10 atau Linux tergantung kebutuhan universitasnya. Yang keenam, terdapat sistem operasi klien, dapat diakses dari komputer dengan Windows 7, 8, atau 10. Ketujuh, perangkat keras minimum, menggunakan RAM minimal 4 GB, CPU, dual core, dan penyimpanan 100 GB. Selanjutnya, terdapat browser yang didukung seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Jadi spesifikasi ini tuh menunjukkan bahwa sistem bisa dijalankan di berbagai perangkat dan lingkungan jaringan universitas tanpa memerlukan hardware yang mahal. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.